Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sinan Saputra, kelas 10 IPB nomor absen 3. Saya akan mempresentasikan tentang etika dan moral penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita bergaul dengan aturan tertentu. Aturan ini dapat etika norma maupun undang-undang tertentu. Aturan dibuat agar kehidupan sosial berlangsung secara harmonis serta tidak menimbulkan konflik antar anggota masyarakat. Saat menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi, kita juga harus memenuhi aturan-aturan tertentu. Aturan ini ditunjukkan agar pengguna alat teknologi dan informasi tidak melakukan sesuatu yang negatif, semisal membajak software hingga merusak komputer orang lain dengan cara tertentu dalam ranah yang lebih luas. Kehadiran berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagaikan dua sisi mata pisau. Di satu sisi, kehadiran alat-alat teknologi informasi dan komunikasi saat membantu kehidupan manusia. Di sisi lain, ada pula manusia memanfaatkan kecanggihan aneka alat ini sebagai alat kejahatan baru. Mungkin Anda pernah mendengarkan kisah ini. Suatu saat seseorang menerima tagihan dari bank. Pihak bank mengatakan bahwa ia menggunakan kartu kreditnya untuk membeli barang elektronik, padahal ia tidak pernah merasa membeli barang tersebut. Setelah disebut, ternyata kartu kredit orang ini telah digunakan orang lain untuk membeli barang elektronik tertentu. Fisik kartu kredit ini tidak pernah dipegang oleh si pembeli barang. Kejadian ini merupakan contoh negatif memanfaatkan kecanggihan internet. Untuk mencegah hal-hal buruk seperti ini, pemerintah di berbagai negara mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi. Tak ketinggalan, beberapa lembaga juga ikut menyumbang pemikiran mengenai aturan penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah Ten Commandments of Computer Access yang dikeluarkan Computer Access Institute. Isi 10 kode etik bagi pengguna komputer. Dapat Anda simak pada uraian berikut, diterjemahkan secara bebas dari sumber. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, jangan mengganggu kinerja komputer orang lain. Yang ketiga, jangan memata-matai atau memantau file orang lain. Yang keempat, jangan menggunakan komputer sebagai alat untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk memberikan atau mendukung saksi palsu. Yang keenam, jangan mengadakan atau menggunakan software yang tidak dibeli secara sah. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin atau memberikan imbalan yang layak. Yang ke-8, jangan menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin. Yang ke-9, pikirkan dampak sosial yang mungkin muncul karena program atau sistem yang Anda buat atau rancang. Yang ke-10, gunakan komputer dengan benar-benar mempertimbangkan dan menghormati kepentingan sesama. Aturan-aturan, kode etik maupun undang-undang dibuat sehingga masyarakat mematuhi hal berikut. Yang pertama, masyarakat dapat menggunakan keahlian serta pengetahuannya sebagai alat untuk melakukan kebaikan dan bukan sebaliknya. Yang kedua, setiap anggota masyarakat menjadi insan yang disiplin. Yang ketiga, menghindari konflik antar anggota masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran kode etik serta aturan. Yang keempat, sebagai panduan untuk menyikapi keberadaan produk teknologi informasi dan komunikasi. Yang B, pelanggaran etika dan moral dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dunia teknologi informasi dan komunikasi, apalagi dunia maya, memang terentang dengan kejahatan, bahkan kejahatan yang biasa dilakukan menggunakan internet. Ini
tidak mengenal wilayah negara, bisa saja di penjahat tinggal di suatu negara sedangkan si korban jauh berada di seberang benua. Beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi dapat Anda simak pada uraian berikut. Yang pertama, kejahatan ini berupa kegiatan menjebol sistem keamanan komputer orang lain dengan berbagai tujuan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan apalagi pelaku dan korban komputer berada di dalam suatu jaringan. Jaringan ini dapat berupa lokal area, network, ataupun internet. Tidak heran hacking dapat menimbulkan korban yang berada di negara lain. Pelaku hacking disebut. Yang kedua, kejahatan ini dilakukan dengan meretas sistem keamanan korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi tersebut dapat berupa paspor, kartu kredit, data perusahaan, dan penggunaan identitas orang lain untuk tujuan tertentu. Pelaku hacking disebut cracker, criminal, mid-dead hacker. Yang ketiga, political hacking. Kejahatan ini berupa kegiatan meretas suatu situs atau web yang bertujuan politis. Bentuk umumnya berupa meretas sistem keamanan situs yang dituju dan membuat pernyataan yang menyudutkan korban karena bertujuan politis. Umumnya berkutat sekitar tokoh politik atau partai tertentu. Yang keempat, denial of service attack (DOS). Kejahatan bentuk ini dilakukan dengan mengirimkan data yang sangat besar pada suatu situs tertentu. Tujuan untuk membuat lambat atau berhenti sama sekali situs yang dituju. Jika mengalami DOS berlebih, situs ini tidak dapat diakses. Yang kelima, menyebarkan virus. Umumnya virus yang disebarkan mempunyai kemampuan mengandalkan diri. Kerugian yang ditimbulkan kegiatan tersebut tergantung pada jenis virus. Apabila virus bersifat temporer, akibatnya tidak akan begitu merugikan. Namun apabila virus tersebut merusak sistem komputer, merugikan. Namun apabila virus tersebut merusak sistem komputer, akibatnya sangat merugikan karena mudah berpindah melalui media. Menyimpan data atau surat elektronik, virus komputer sangat cepat menyebar. Yang keenam, kejahatan ini manipulasi informasi, khususnya informasi tentang keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan pribadi. Yang ketujuh, teknik kejahatan ini mencari informasi berupa alamat surat elektronik dan nomor akun dengan mengirimkan email yang seolah-olah datang dari bank tertentu. Tujuan hampir sama dengan cracking. Yang delapan, bertujuan kegiatan berjudi ini menggunakan media internet. Kegiatan tersebut dapat merugikan pribadi atau negara. Salah satu kerugiannya berupa praktik pencucian uang. Yang sembilan, kejahatan ini berupa tindakan mengirimkan email yang tidak diinginkan. Si penerima umumnya email yang dikirim berupa paksaan atau ancaman terhadap penerima. Yang 10, kegiatan ini dilakukan dengan membajak hak cipta orang lain sehingga menghilangkan potensi mendapatkan perusahaan atau si pembuat. Peraturan atau undang-undang beserta sanksi terhadap beberapa jenis pelanggaran telah ditetapkan undang-undang yang terkenal, misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2. Undang-undang ini mengatur perlindungan hak cipta hingga sanksi bagi pelanggar hak cipta. Bahasa lebih lanjut tentang Undang-Undang Hak Cipta dapat Anda simak pada sebab selanjutnya. Undang-undang yang lain menyangkut sanksi bagi tindakan yang melanggar aturan penggunaan komputer, semisal hacking dan sebagainya. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagai masyarakat menyebut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 ini sebagai Undang-Undang Cybercrime atau Undang-Undang tentang kejahatan di dunia maya.
Undang-undang ini diharapkan dapat membuat jera para pelaku kriminal, misalnya dengan memberikan sanksi nominal denda yang cukup tinggi seperti contoh pasal berikut: pidana 1 tahun dan denda Rp 1 miliar. Pasal 26. Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian dan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik. Bidang keempat, tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Pasal 27. Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak untuk memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik. Yang C, hak atas kekayaan intelektual dalam teknologi informasi dan komunikasi. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum terhadap hasilnya karya intelektualnya. Hak atas kekayaan intelektual disingkat HKI, tetap lebih sering disebut dengan HAKI. Negara melindungi hak atas kekayaan intelektual diwujudkan dengan adanya hukum yang mengaturnya. Undang-undang mengenai HAKI pertama kali lahir pada tahun 1470 di Venice, Italia. Adapun kesempatan internasional pertama tentang HAKI mulai tahun 1886. Kesepakatan atau konvensi ini ditandai dengan adanya Konvensi Berne tentang hak cipta pada tahun 1886. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, HAKI dibagi menjadi 2 golongan, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri atas yang pertama hak paten, yang kedua merek, yang ketiga desain industri, yang keempat desain tata letak dan sirkuit terpadu, serta yang kelima rahasia dagang. Sekian dari presentasi kami akan tutup untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.